Selamat siang. Semangat semuanya? Ada yang semangatnya mulai turun nggak? Coba saya mau tanya, adakah? Nggak ada ya? Tidak ada. Jangan sia-siakan setiap detik yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Karena semuanya pasti Tuhan berikan dengan sangat ajaib. Amin. Amin. Saya mau bertanya dulu nih. Lebih enak pembicara itu di atas atau di bawah? Ada yang bilang di mana aja? Yang lebih enak ya, yang lebih enak di atas. Yang lebih enak di bawah. Sisanya? Ya udah, saya di sini kalau gitu ya. Nanti kalau saya perlu turun, saya akan turun. Oke. Nah, hari ini, siang ini, topik yang akan dibicarakan adalah tentang marketing. Mungkin gini ya, retreat kok tadi accounting, sekarang marketing. Aduh, apaan sih? Mungkin Bapak Ibu berpikir seperti itu ya. Kenapa? Karena kelas ini kelas Yusuf. Yusuf itu adalah orang-orang yang sangat skillful, pinter banget, punya keahlian yang tidak semua orang punya. Tapi dia juga ilahi. Nah, Yusuf akhir zaman harus seperti Yusuf itu. Dia tahu segala hal, tapi dia juga ilahi. Makanya dia betul-betul jadi berkat, seluruh dunia mencari dia. Nah, kita harusnya berpikirnya gitu. Aduh, apalagi belajar Bapak Ibu. Harus belajar, pompa semangat di hidupmu. Oh, apalagi nih saya mau belajar, apalagi nih saya mau belajar. Itu yang harus ada di mindset kita, di pikiran kita. Kalau kita lihat apa, aduh apalagi ini, jangan jadi Yusuf. Kita tidak akan pernah jadi Yusuf. Setiap kali ada sesuatu yang baru, kemudian kita merasa susah banget sih, apalagi sih. Never ever akan jadi Yusuf kalau kita seperti itu. Ya, oleh karena itu kita akan belajar dan belajar. Saya akan mencoba sepraktikal mungkin. Nanti di sini juga akan ada Sylvie, kita akan berdua. Kita coba sepraktikal mungkin sehingga betul-betul Bapak Ibu bisa menangkap, mempraktekkannya. Ya, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Esther. Esther banyak banget ya. Itu nama yang sangat populer ya, dan biasanya memang di setiap persekutuan doa gereja pasti ada nama Esther. Nama saya Esther Listiawan. Saat ini saya sebetulnya lama di banking industry dan konsultan ya, HR consultant dan banking industry. Saya tahun ini pensiun dan kemudian saya punya training consultant sendiri. Ya, saya membuat training consultant sendiri dan saya di situ kegiatan saya sehari-hari. Banyak sekali mayoritas mengatakan di situ adalah ingin menjadi berkat ya. So very good. Jadi semuanya ingin menjadi berkat. Sekali lagi bagi yang dipilihkan, saya itu nggak pilih kelas Yusuf, saya maunya Petrus, saya sukanya khotbah. Enggak apa-apa. Jangan tolak setiap berkat yang Tuhan sediakan. Kalau kita tetap menerima dengan sukacita, Tuhan bekerja dengan ajaib di hidupmu. Engkau akan jadi Petrus yang jadi berkat secara keuangan, secara jasmani rohani ya. Oke, pertanyaan yang kedua, ada mentimeter yang kedua. Cepet aja ya, ini kan udah dibuka tadi kan, cepet aja. Yang kedua, ada pertanyaan berikutnya ya, betul? Atau mentinya baru ya? Link mentinya baru ya? Oh, linknya baru ya. Oke, ini linknya baru. Oke, di scan lagi. Pertanyaannya adalah apa itu marketing? Cepet aja ya, langsung tulis. Singkat saja, tidak usah teori marketing adalah, enggak. Marketing menurut saya apa? Udah gitu aja. Saya akan sedikit bicara tentang evolusi dalam marketing. Ini bukan kuliah, jadi saya hanya ingin Bapak Ibu paham aja bedanya gitu ya. Marketing zaman dulu dengan marketing zaman sekarang. Jadi marketing itu sebetulnya ya pendekatannya itu selalu berubah. Jadi begini, perkembangannya adalah ada yang disebut dengan marketing 1.0 gitu ya. Apa sih itu? Itu adalah saat dimana kalau orang jualan, dia nggak peduli orang butuh apa enggak. Pokoknya aku mau jualan ini, aku lempar ke pasar. Nggak peduli orang sebetulnya butuh nggak sih vape yang segede gaban. Pokoknya lempar aja ke pasar. Nggak peduli orang butuh, ini zaman dulu soalnya ya, butuh Walkman apa enggak peduli.
Pokoknya aku lempar Walkman ke pasar dan ternyata laku kok. Ya, itu 1.0. Itu yang pertama. Tapi kemudian mulai bergerak approach-nya, pendekatannya mulai berubah setelah itu. Ternyata mulai dilihat oleh para produsen, oh ternyata ada orang-orang yang butuhnya barang yang seperti ini. Usia sekian butuhnya ini, usia di bawahnya segini, usia yang ini seterusnya. Dan itu yang disebut dengan customer oriented. Jadi mereka mulai perhatikan customer-nya siapa. Kalau saya jualan untuk orang-orang yang usia misalkan 50 tahun ke atas, berarti saya nggak bisa jualan yang terlalu canggih, nanti mereka bingung. Kalau untuk yang usia-usia produktif, berarti yang apa nih? Oh mesti yang betul-betul bisa meningkatkan gengsi mereka, karena mereka pekerja dan seterusnya. Kemudian berubah lagi approach-nya, berkembang lagi menjadi yang disebut dengan human centricity. Maksudnya itu apa? Jadi ketika satu produk itu dibuat, mereka memikirkan dua hal. Apa yang mereka pikirkan dalam hal ini? Jadi mereka betul-betul memikirkan secara tampilannya, barangnya harus menarik supaya orang beli. Tetapi barang ini juga harus inovatif. Enggak hanya menarik, tetapi juga inovatif. Di market itu belum pernah ada dan kemudian dia membuat itu. Ya, nah, jadi ini terus berkembang seperti mulai mikirin tampilannya. Kalau misalkan buat cake itu akan didekor dengan indah sekali supaya orang tertarik dan kemudian akhirnya orang membeli gitu ya. Tetapi juga inovatif, yang tadinya mungkin cake itu harus besar-besar, dia mulai buatkan kecil-kecil, cupcake muncul. Kalau dulu kan semua kue tart gede-gede gitu ya, misalkan contoh ya. Oke, inovatif dan itu tampilannya menarik. Tapi ternyata kemudian dengan berkembangnya zaman, berkembang lagi nih Bapak Ibu, berkembang lagi dengan yang disebut 4.0. Di situ apa? Di situ sebetulnya mulailah era digital. Kalau tadi 1, 2, 3 itu semua masih tradisional caranya. Belum nyentuh-nyentuh yang digital karena memang belum zamannya. Tapi kemudian zaman berkembang, mulailah sentuh yang digital. Ada penjualan secara online. Nah itu mulai itu. Makanya mutul di situ dibilang CXCI itu customer experience. Jadi customer itu ketika mau beli dia merasakan enak banget ya sekarang ya, nggak usah ke toko, nggak usah jauh-jauh nyetir, apalagi di Jakarta macet, nggak usah parkir bayarnya mahal, susah juga cari tempat parkir, tapi saya bisa beli secara online. Ya kan, kita semua ngalamin ya sekarang ya, online paling gampang. Meskipun seringkali akhirnya apa yang terjadi, kita juga tetap kepengen megang bahannya, beli kain online bisa nggak? Bisa, tapi kalau nggak megang bahannya nggak puas juga. Sehingga oke, cari secara online tapi ke toko kain juga untuk megang bahannya. Ya, nah itu. Kemudian ternyata berkembang lagi nih. Berkembang lagi dengan perkembangan zaman menjadi marketing 5.0. Apa itu? Nah, mereka tetap mempertahankan dengan online itu, tetapi sudah ditambah dengan teknologi-teknologi terkini. Misalkan dengan artificial intelligence, AI. Jadi, kalau kita seringkali ya masuk satu website, kemudian atau enggak malah Tokopedia, Shopee, ya semuanya kan pasti akrab Tokopedia, Shopee. Kita bisa chat, bener nggak? Ada chat box. Chatbot ya. Di situ kita bisa chat. Yang jawab siapa? Bukan orang, bukan manusia. Yang jawab mesin. Makanya ditanya apapun jawabannya suka sama dan kita jengkel. Sering? Sering ya? Apa sih gua tanya ini jawabnya ini lagi. Nah kalau enggak jawab dari awal lagi. Ya itu teknologi yang dipakai oleh mereka. Mereka juga pakai teknologi lainnya lagi apa? Kadang-kadang kan kita browsing ya, cari apa gitu ya. Misalkan cari tiket. Nah, semuanya mungkin kemarin cari tiket. Cari tiket dari Banjarmasin ke Jakarta. Kita chat. Ya kita cari harga dan seterusnya. Tiba-tiba waktu kita buka Instagram, muncul itu iklan. Tiket Jakarta Banjarmasin Traveloka. Misalkan gitu. Ada yang buka Facebook, tiba-tiba muncul di Facebook kita. Tiket.com, diskon, gini. Mungkin kita mikir gini ya, kok bisa dia tahu gue lagi cari tiket ya? Tahu Bapak Ibu, karena teknologi sekarang sudah sangat pandai. Dia membaca algoritma, dia tahu orang ini lagi cari apa. Kemudian di feeding, diumpanin. Supaya tuh gue cari dapat nih ya. Saya lagi cari sepeda, kita browsing sepeda. Tiba-tiba buka. Di email ada itu, email ke kita sepeda dengan model ini.
buka Instagram, ada iklan sepeda. Jangan kaget, semua yang kita lakukan secara digital itu ada rekam jejaknya. Dan itu ditangkap oleh teknologi ini. Sehingga pasti kita akan di-feeding, diumpanin. Itu cara promosi mereka. Ya, ini adalah perkembangannya. Jadi sekarang kita ada di tahapan itu. Ya kan, semua ngalamin kah? Ngalamin, kita semua mengalami. Nah, apa sebetulnya yang mau kita sama ini untuk hanya secara singkat aja ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apa bedanya marketing dengan sales. Karena tadi bilang ya jualan dan seterusnya. Dua hal ini sebetulnya berbeda dan kita harus membedakan. Supaya ketika kita mau menjual produk kita tahu. Kok nggak laku kenapa ya? Kok ternyata marketnya nggak bisa terima. Saya jualan orang nggak ada yang tertarik kenapa? Mari kita lihat next slide. Kita harus membedakan kalau dibilang marketing itu apa? Next slide please. Oke ya, ini ya. Jadi kalau kita bicara marketing itu sih kita sedang membuat orang aware, membuat orang sadar, ada produk itu. Itu dulu. Karena kalau orang nggak tahu ada satu produk itu, kemudian dia ditawarin produk itu, orang gini, ini apa sih? Karena memang nggak tahu. Kita nggak pernah tahu bahwa dulu ketika sebelum mulai ada air fryer, ya, tiba-tiba orang datang ke kita, ini goreng tanpa minyak. Hah? Goreng tanpa minyak? Apaan sih? Karena dia belum pernah tahu ada yang namanya di dunia ini ada benda namanya air fryer. Perusahaan-perusahaan yang memiliki produk air fryer, dia harus melakukan ini awareness. Nggak sehat makan gorengan, kolesterol tinggi. Oleh karena itu kita harus beralih sekarang teknologi menggoreng tanpa minyak yang disebut air fryer. Itu dia harus terus beritakan itu, membuat orang itu aware, sehingga orang akhirnya cari, ada demand. Iya ya, gue gendut banget dari kemarin ya, suka banget gorengan sih, susah banget makannya diet ya. Kalau makan nggak ada kerupuk nggak bisa. Siapa yang makan gak ada kerupuk susah banget. Tempe harus digoreng, tempe dikukus gak enak. Memang sih tempe dikukus tuh gak pernah enak ya, enaknya digoreng. Tapi kolesterol muncul ini. Ada benda namanya air fryer. Nah, gua mesti cari ini. Di mana ini? Nah, itu ya. Jadi membuat orang tertarik. Ini harus dilakukan. Karena kalau ini nggak pernah dilakukan, tiba-tiba ya ini zaman waktu air fryer baru mulai launching, orang datang ke kita, ini air fryer, apaan? Waduh, ibu ketinggalan zaman. Apa? Saya memang nggak tahu. Ini air fryer bu. Wah, ibu mau diet? Nggak usah diet, pakai air fryer, kurus, nggak pakai minyak. Gimana caranya? Terbang-terbang itu nanti gorengannya? Enggak, wah susah. Tapi kalau dia sudah melakukan marketing, meng-create awareness. Waktu orang datang ke kita nawarin air fryer, nah ini yang gua cari. See, beda kan? Ini nih yang gua cari ini. Terus gimana nih produknya? Nah, dia minta dijelaskan. Jadi marketing itu kayak orang nanam sesuatu. Kita nanam. Orang sales manen. Orang sales datang, Bu, ada air fryernya, ibu udah tahu. Oh ini yang saya cari. Nah, tinggal panen. Ibu mau yang tipe apa? Mau yang berapa watt? Tinggal panen dia. Ngelihat ya bedanya ya. Nah ini tugasnya orang sales. Jadi dia tahu ada permintaan, ada demand, dia masuk di situ. Dan kemudian membuat orang mengambil keputusan. Nih Bu, cakep banget. Ya, itu bedanya. Bapak Ibu bisa melihat bedanya. Betapa kuatnya kegiatan marketing. Untuk akhirnya orang membuat orang, kita nggak susah payah sih orang sales. Tinggal sodorin. Nah ya, karena dia udah tahu. Banyak sekali juga sebenarnya pertanyaan gini, apakah setiap orang marketing harus nanam? Enggak loh. Ada yang nanam itu orang lain. Jadi ini air fryer kan, saya ambil air fryer aja lah ya. Air fryer itu kan mereknya banyak banget ya.
Mau dari yang mahal sampai yang murah. Merek-merek Cina yang murah. Mulai dari yang mahal-mahal, merek Jerman lah. Saya nggak mau sebut merek ya, mau Jerman, mau apalagi merek Amerika, mau merek Jepang, semua ada. Ya, semuanya ada. Nah, ketika air fryer mulai ini ya, ini misalkan kita perusahaan air fryer. Kita mulai kan lakuin campaign, marketing campaign. Ada loh barang namanya air fryer, sehat dan seterusnya. Perusahaan A melakukan itu. Perusahaan B sama produsen air fryer. Dia tidak melakukan marketing, tapi dia ikut manen. Dia datang ke customer, dia bilang, "Bu, sudah dengar ada air fryer?" "Oh iya, saya cari nih Bu. Merek ini bagus banget." Merek A misalkan gitu ya. Sementara ini merek B nih yang saya tawarkan merek. Sementara yang membuat marketing campaign itu merek A sebetulnya. Jadi orang ada yang nunut. Nah, berbahagialah kalau kita ada dalam kondisi seperti itu, nggak usah keluar biaya marketing, ikut manen. Nah, makanya sekarang banyak perusahaan yang dipagerin. Enak aja gue keluar duit untuk marketing, kamu ikut panen. Dia pagerin dengan apa? Spek yang khusus hanya dimiliki oleh produk itu atau brand itu. Merek itu tok yang punya. Dipagerin. Jadi orang kalau mau beli ke sana nggak bisa. Contoh iPhone. iOS gitu kan dia bilang kan, wah iPhone, orang mau beli yang di luar iPhone udah nggak bisa, ini hanya iPhone, mau nggak mau saya belinya iPhone, dia pagarin. Nah, kalau kita nih ya punya produk yang kita tahu, aduh pesaing saya banyak, pagerin. Nah, pagerinnya dengan cara apa? Nah, ini next, pagerinnya adalah kita harus punya brand. Brand itu apa? Brand itu adalah identitas produk kita yang membedakan dengan produknya orang lain. Barangnya sama, tapi beda. Kalau punya saya ini non kolesterol cake-nya. Wih, oh non kolesterol nggak pakai mentega tuh, pakai mentega yang non kolesterol. Padahal nggak ada ya. Nah, misalkan begitu, ya. Kalau produk saya ini semua orang pakai. Dan semua orang mengatakan enak banget cake-nya. Misalkan seperti itu. Produk saya tanpa pengawet. Ada brandnya. Dan ini yang membedakan, misalkan saya membuat kue, membedakan kue merek Esther dengan kue merek Kesia. Misalkan. Jadi sehingga orang ketika cari kue yang sehat, tanpa pengawet, non kolesterol, tidak membuat orang gemuk, dia beli kue merek Esther. Misalkan, ya ini brand. Nah, kekuatan brand ini harus dibangun Bapak Ibu. Kalau brand kita sudah kuat, kita nggak perlu susah payah keluarin duit untuk marketing. Karena udah kuat brandnya. Contoh ya iPhone tadi lah, udah kuat sekali brandnya. Baru launching, perhatikan ya kalau iPhone tuh launching ya. Waduh yang ngantri ya, kayak gratis gitu kan. Pagi-pagi udah keluar di luar tokonya ngantri, kayak barang gratis, padahal bayar mahal banget. Dia nggak perlu bilang marketing, oh iPhone begini, nggak perlu. Launching tanggal sekian, semua orang udah nunggu-nunggu, karena brandnya kuat. Nah, oleh karena itu kita betul-betul harus punya identitas dengan brandnya kita. Membuat makanan, membuat apapun lah ya. Oh saya mau membuat cendol, membuat sabun, saya mau membuat tas, saya mau membuat sepatu, baju, kaos, apapun. Kita harus memastikan brand kita itu identitasnya kuat. Dan betul-betul reputasi dari brand kita bagus. Saya misalkan produksi kaos. Tapi setiap kali ada customer yang nanya, kaosnya harganya berapa, ukurannya mana, minta jawabnya seminggu kemudian. Terus orang udah males lama-lama. Aduh dia ya iklan nih. Tapi kalau ditanya nggak ada yang jawab, nggak responsif. Akhirnya brand tersebut sudah jadi negatif di mata customer. Brand yang sudah negatif itu jadi negatif marketing. Contoh lah, salah satu perusahaan airline yang dulu sangat terkenal dengan semua delay-nya. Ya, saya nggak sebut merek.
Ini terkenal dengan delay-nya, selalu delay. Sekarang sih sudah ada perbaikan. Beberapa orang teman saya itu betul-betul nggak mau loh naik airline itu. Enggak lah, memang lebih murah 200.000, 100.000, kadang juga 300.000, tapi delay. Ngapain? Jadi begitu keluar brand itu langsung negatif marketing yang terjadi. Enggak apa-apa lah lebih mahal ini, tapi saya nggak delay. Nah hati-hati jangan sampai brand kita menciptakan negatif marketing. Orang udah antipati sama brandnya kita, begitu ngelihat merek ini, enggak lah. Ya. Nah, apa itu promosi? Promosi adalah aktivitas untuk kita mengkomunikasikan produk kita kepada customer. Makanya promosi bisa pakai media sosial dan seterusnya. Promosi tujuan utamanya adalah ini loh, creating urgency kepada customer untuk segera ambil action. Jadi dia itu kayak dikejar-kejar, ayo mesti sekarang nih, mesti sekarang. Makanya suka gini ya, early bird sampai dengan tanggal 5, setelah itu harga normal. Kadang-kadang gitu ya. Promo, diskon, resto ini, pembukaan restoran, promo diskon 25% sampai dengan akhir bulan atau sampai akhir minggu. Wah, orang cepet-cepet. Promo keburu habis, ya kan? Kita belanja online shop juga suka gitu kan, 12, ya. Semua cari, wah 12, diskon gede. Gitu. Nah ini sama, promotion itu tujuannya apa? Menciptakan urgency. Jadi orang kayak buru-buru, sekarang. Nah itu tujuannya. Nah Bapak Ibu mesti bedakan ini semua supaya kita bisa tahu, berarti kalau saya mau jualan harus gimana? Berarti harus keempat-empatnya ini kita perhatikan supaya apa? Betul-betul apa yang kita jual itu betul-betul bisa diterima oleh customer kita. Jangan sampai ada yang kemudian kita abaikan, ya kita abaikan. Oke. Jadi sekali lagi, pertama kali yang kita perlu betul-betul pikirkan, brand kita harus bagus. Begitu brand bagus, customer percaya dengan brand itu, usaha yang lain lebih mudah, ya jauh lebih mudah. Oke, saya mau kasih contoh. Di sini ada yang tahu. Nah kalau ini sebut merek nggak apa-apa lah ya, karena contohnya biar real. Di sini ada yang bisa buat pisang goreng. Pisang goreng, gampang kan? Pisang ditepungin digoreng, ya kan? Oh mau bapak-bapak juga bisa. Bisa kan? Ada yang nggak bisa? Nggak tahu saya caranya. Oh bohong, males aja ya. Pisang goreng itu orang nggak bisa masak juga bisa, apalagi beli tepung yang jadi itu ada. Nah, ada namanya di Jakarta, itu ada nama pisang goreng madu. Mereknya Bunani. Ya, pisang goreng madu mereknya Bunani. Ini pisang goreng doang loh. Pisang goreng, benar-benar pisang goreng Bapak Ibu. Sehari dia butuh 4 ton pisang. 4 ton. 4 ton pisang seberapa ya? Saya itu 4 ton. Kok bisa sukses banget? Ini luar biasa kan? Jadi si Ibu Nani ini ceritanya adalah dia karena suaminya bisnisnya ngedrop, kemudian dia bisa masak. Dia mulai ada usaha catering. Ya usaha catering. Nah, catering itu kan banyak ya pakai pisang kan buahnya. Kadang-kadang pisangnya udah mau busuk. Dia nggak bisa sajiin di cateringnya. Diolahlah dia, jadiin pisang goreng. Tapi orang tuanya Bu Nani ini diabetes. Jadi dia nggak bisa tambahin gula. Ditambahinlah madu. Madu kalau digoreng itu gimana? Kosong. Jadi pisangnya hitam-hitam. Ya, pisangnya hitam-hitam. Tampilannya sangat tidak menarik. Sampai sekarang pun tampilannya tidak menarik. Jadi dia sajikan di catering. Terus orang bilangnya, aduh pisang gosong. Kok disajikan? Coba dulu Bu, ini bukan gosong karena gula, ini madu. Masa madu nggak ada selama ini pisang pakai madu? Ini yang punya saya madu. Orang mulai coba, enak. Tadinya hanya untuk cateringnya mengolah pisang yang sudah mau busuk supaya nggak kebuang. Tapi orang bilang enak. Jadilah dia buka usaha pisang goreng madu.
belum pernah ada di dalam sejarah di Indonesia, saya nggak tahu di luar negeri, pisang goreng pakai madu. Dia ciptakan brand itu. The only one, satu-satunya pisang goreng pakai madu adalah pisang goreng madu Bu Nani. Dan orang mulai tahu. Ada itu di Gojek, di Grab itu ada. Dan Bapak Ibu tahu, nanti searching aja ya, itu antrean Gojek itu bisa dari sini sampai ujung sana. Pandemi, orang nggak berani keluar kan buat jajan, online semua. Pandemi pun antriannya tetap panjang banget. Makanya sehari 4 ton pisang. Ini loh kekuatan, brandnya membedakan itu. Beda, nggak ada yang punya. Nah oleh karena itu, ini para Yusuf akhir zaman, pikirkan. Apa yang saya bisa jual, yang bisa menghasilkan berkat, yang beda di market. Minta hikmat dari Tuhan. Yusuf ketika dia akhirnya dapat hikmat dari Tuhan, oh iya simpen itu 7 tahun pertama. Hasil dari semua gandum itu simpan. Kan pertanyaannya gini, 7 tahun dikumpulin, 7 tahun kelaparan loh, kok gak busuk? Berarti kan Yusuf belajar cari cara ya kan? Gimana gak busuk, gak kutuan ini loh. Gandum loh. Coba yang pada simpen beras, simpen tepung. Berapa bulan tuh muncul kutu, ya kan? Kutuan. Kok Yusuf 7 tahun gak kutuan ya? Berarti Yusuf belajar cari caranya gimana? Dengan cara gimana? Ada yang ngajarin? Nggak ada. Saya percaya dia berdoa minta hikmat Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Karena apa? Tuhan punya rencana. Dia harus memelihara hidup seluruh dunia. Nah ini loh Yusuf akhir zaman itu adalah Yusuf yang ilahi. Tapi Yusuf yang mau belajar. Sehingga akhirnya seluruh dunia datang nyembah Yusuf. Kasih saya makan. Karena gak ada satupun di dunia yang punya hikmat seperti dia. Ya ini contohnya, contoh ya. Oke, nah Bapak Ibu ini adalah sebenarnya satu approach yang dipakai juga. Ini adalah 5A kalau yang pernah dengar. Cuma saya mau memberikan gambaran aja. Nah ini kita harus coba untuk pakai. Di dalam kita memasarkan produk kita. Maksudnya apa sih? Aware. Tadi ya kita udah bilang kan, kita udah diskusikan. Marketing itu meng-create awareness. Jadi kita harus create awareness. Kemudian appeal itu apa? Tampilannya itu harus menarik. Oh orang jadi tertarik nih. Ya. Dan kemudian ketika tertarik orang mulai tanya. Dia tanya. Ya ada chatbot. Ada juga yang kita kalau klik iklan di Instagram diarahkan langsung ke WA dan bisa tanya di situ. Ya maksudnya begitu. Asking and then act. Kemudian ditawarin kan itu orang mulai nih orang salesnya yang dijualan nih. Jadi mau dikirim kapan Bu? Ibu mau pilih tipe yang mana nih? Dan seterusnya. Ya mau mulai kapan membershipnya dan seterusnya. Dan akhirnya yang terakhir ini yang kita tuju. Advocate. Advocate itu gini. Saya udah jadi pemakai, saya puas banget. Dan saya akhirnya yang jadi marketer itu saya ke teman saya. Kemarin saya pakai skincare ini bagus banget deh. Kinclong langsung. Oh iya. Oh bagus ya. Nah gitu. Diharapkan sebenarnya setiap perusahaan mengharapkan ada orang-orang yang jadi juru kampanyenya mereka. Yang jualan akhirnya bukan mereka, tapi pemakai-pemakainya, user-usernya yang jualan. Nah kita harus sampai pada tahap di situ. Akhirnya orang percaya dengan produk kita dan dia bilang, kamu butuh kue, pesen aja di sini. Oke banget, ramah banget juga, cepet jawabnya. Kamu butuh apa? Nah ya seperti itu ya. Nah ini juga cara yang kita pakai. Nah poinnya sebenarnya begini Bapak Ibu, semua yang dilakukan ini bisa santai nggak ngelakuinnya? Bisa nggak santai-santai aja kita? Bisa? Siapa yang bilang bisa? Aduh sambil merem, sambil lesehan, sambil tiduran, sambil guling kanan guling kiri, bisa? Tidak bisa. Semua membutuhkan kerja keras. Semua membutuhkan usaha. Banyak sekali orang begitu dibilang kerja, alergi. Pegel badan gua, migrain kumat, mahnya kambuh dan seterusnya. Alergi. Dengar kata kerja keras, alergi banget.
Kalau kita mau jadi Yusuf akhir zaman, salah satu kunci adalah kerja keras. Mari kita baca apa yang dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 23. Saya ambil dari versi mudah dibaca. Yuk kita baca bareng-bareng ya, supaya ini menjadi sesuatu yang masuk ke dalam telinga kita, hati kita. 3, 4. Jika orang bekerja keras, ia akan memperoleh banyak. Tetapi jika orang tidak melakukan apa-apa kecuali bicara, ia akan menjadi miskin. Sini siapa yang suka banget ngomong? Giliran kerja, hilang dia. Ya kan, banyak kan tuh, mau di pelayanan, mau di kantor, aduh banyak banget, terutama di pelayanan banyak. Wah kalau ngomong semangat, begitu dikasih tugas kerjaan hilang. Aduh diare saya, migrain ya saya, semalam kurang tidur, jadi keliengan. Aduh alasannya banyak banget. Setiap orang yang tidak bisa menghasilkan result pasti banyak reason, pasti banyak alasan. Coba lihat aja teman-teman kita sekeliling kita atau kita sendiri. Kalau tanya, kamu hasilmu apa? Dari kerjamu, dari pelayananmu, dari sekolahmu, hasilmu apa? Pasti setelah itu muncul alasan banyak banget. Tapi orang yang bisa menghasilkan result tidak pernah muncul alasan, karena dia kerja keras. Sekarang cek, saya ada resultnya nggak hidup saya? Pelayanan saya ada resultnya nggak? Yang saya kerjakan ada hasilnya nggak? Saya dari dulu jualan nggak pernah laku, habis modal. Oke, coba dicek. Cukup kerja keras, cukup belajar lagi, cukup menimba ilmu lagi, cukup mengevaluasi semua yang sudah dilakukan sehingga kita tahu salahnya di mana. Ini harus dilihat Bapak Ibu. Tidak ada yang instan. Banyak orang tuh begini ya, anak-anak Tuhan. Saya mau masuk kelas Yusuf. Kenapa? Saya mau kaya. Secara instan. Nggak ada kaya secara instan kecuali dapat warisan. Jangan pernah mimpi ya kan bisa supranatural, hidup di alam supranatural, kaya secara instan. Nggak ada, supranatural tuh nggak gitu. Supranatural tetap kerja. Kamu kerja, Tuhan tambahkan dong, gitu supranatural. Kalau nggak kerja mengharapkan supranatural, Tuhan juga gini, apaan sih lu? Belajar dari mana sih kamu konsep supranatural? Tuhan juga heran. Lihat ya, supranatural itu bukan berarti instan saya kaya, karena saya kan katanya ini tahun 2024 masuk zaman supranatural. Betul. Tapi kita kerja, Tuhan tambahkan jadi ledakan yang luar biasa, supranatural terjadi. Firman Tuhan dengan jelas katakan dia gak kerja keras, dia gak berboleh apa-apa, bahkan dia jadi miskin. Loh tapi kan ada firmannya tadi dibilang susah payah tidak menambahkan loh. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Betul. Berkat Tuhan itu menjadikan kaya. Yang membuat kita kaya bukan karena kita kerjanya, tapi Tuhan memakai semua usaha kita untuk memberkati kita. Lihat gak? Jangan disalah artikan, oh yaudah saya tidur aja. Akan Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihnya ketika dia tidur. Ya, rame-rame tidur semua ya. Nunggu Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihnya. Saya orang yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, apa hak Tuhan untuk ngasihin kita kalau kita malas? Ada hak Tuhan untuk mengasihi kita kalau kita malas? Ada firmannya kok. Jadi Bapak Ibu jangan milih ya kalau firman ya. Milih yang enak ini. Yang enak lah. Ah ini enak nih, boleh. Klaim. Dan kita lupa ada syarat yang lainnya. Firman Tuhan tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Semuanya akan saling melengkapi. Oke ya. Karena apa? Karena kalau kita nanti seperti itu, kita itu menjadi orang Kristen yang tidak memiliki kebenaran, ujung-ujungnya kecewa dan kita ngomong alah bohong janji Tuhan. Saya sudah angkat-angkat profetik, saya terima pengurapan, mana saya tidak diberkati? Pertanyaannya adalah, PR-mu kamu lakukan nggak?
Kita tidak pernah melakukan PR kita, maunya enak doang. Bapak Ibu, saya ini pensiun ya, sudah pensiun ya. Jadi usia saya itu sudah 55 tahun. Waktu saya menjelang pensiun, teman-teman yang sudah pensiun baru gini, ntar kita hangout ya, kita bisa sering-sering jalan-jalan ya gitu ya. Semua gitu. Buat saya tuh gini ya, kok bisa ya orang mikirnya gitu ya. Hidup itu kayaknya udah selesai ya, pensiun terus jalan-jalan. Buat saya enggak. Saya menjelang pensiun saya sudah mulai mikir saya mau ngapain. Saya langsung membuat PT. Saya urus semua dokumen, saya buat PT. Saya punya PT. Langsung saya mulai nih marketing dan jualan. Dan langsung tetap saya bekerja. Saya itu kan punyanya perusahaan saya itu training consultant. Training itu kan ada selalu pengetahuan yang baru. Jadi saya nggak bisa pakai ilmu saya 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu untuk saya pakai terus sekarang. Kerjaan saya apa? Kalau saya lagi nggak ngasih training, belajar Bapak Ibu. Kesibukan saya sekarang dibanding dengan ketika saya masih di perusahaan nggak berkurang. Anak saya kalau bilang gini, Mama katanya pensiun, sama aja tidurnya malam terus. Ya karena memang ada yang dikerjakan gitu. Jadi beberapa anak buah saya kadang-kadang kita masih kontak ya. Dia tanya, Bu lagi apa? Lagi buat materi. Hah? Bu lagi apa? Lagi ketemu customer. Lagi meeting. Hah? Pada gitu. Aku kira pensiun santai. Saya bilang tidak ada santai. Firman Tuhan katakan, kamu gak kerja keras? Miskin kamu. Tidak ada kata gini, gua kan sudah tua. Nggak ada tua. Tua is number aja. Itu angka aja. Kalau kita ngomong tua, saya kan udah tua-tua beneran. Selalu bilang saya masih kuat. Saya masih bisa mengerjakan apa yang anak-anak muda kerjakan. Dan lakukan, buktikan. Kerja keras Bapak Ibu itu kunci banget. Yusuf itu kerja keras. Saya tidak percaya Yusuf tidur-tiduran aja kemudian dapat wahyu. Enggak. Dia kerja, dia coba pasti semuanya gimana ya. Ini gandum 7 tahun gak busuk. Bahkan dia bilang kan ada orang mintanya benih loh. Dia bisa ngasih benih loh. Kan kering ya. Bisa benih dari mana ya? Itu semua ilmu-ilmu ajaib yang butuh pewahyuan dari Tuhan. Kita jadi Yusuf akhir zaman, butuh pewahyuannya dari Tuhan. Jangan malas. Banyak banget ini anak-anak muda. Ya. Tidur malam dikit, besok flu. Di sini ada yang begitu. Saya mau tanya di sini, yang tidurnya setiap hari 10 jam ke atas. Oke. Yang 7 sampai 10 jam. 7 sampai 10 jam. Malu ya angkat tangannya ya. 5 sampai 7 jam. Oh, kebanyakan 5 sampai 7 jam. Di bawah 5 jam. Wah, dia juga. Di bawah 5 jam itu, di bawah 3 jam? Enggak ya. Nah, pertanyaannya gini, banyak orang tuh yang sangat memanjakan diri. Aduh, saya tidurnya kurang dari 8 jam. Menurut teori, tidur harus minimal 8 jam, ya kan? Ya, kalau semua baca kan, aduh kurang dari 8 jam, pusing, emah kambuh, encok, aduh semuanya muncul. Karena dia perkatakan Bapak Ibu, jangan diperkatakan lah. Saya tidur itu tidak akan lebih dari 6 jam sehari. Saya tidur biasanya di atas jam 12, mungkin karena kebiasaan. Tapi setengah 5 pagi pasti saya bangun, karena kita ada grup call doa pagi, setengah 5 sampai jam 5. Mau tidurnya saya jam berapapun, mau jam 2 tidur pasti setengah 5 saya akan bangun. Sakit? Enggak, saya enggak pernah sakit. Kalau saya, Bapak Ibu ngecek ya, selama saya kerja dalam 1 tahun, belum tentu sekali saya enggak masuk karena sakit. Enggak pernah sakit. Banyak orang manja, anak-anak muda manja. Aduh, saya kalau lihat anak-anak muda manjanya luar biasa ya. Aduh, mau jadi Yusuf kayak gitu, nggak bisa lah. Bibir kita harus mengucapkan yang baik. Ya. Oke, sebelum saya alihkan ke Silvi, maaf ya Silvi ini jadi panjang. Satu lagi aja yang kita perlu tahu. Next,
Nah, sekarang berkembang lagi ya pendekatan di marketing. Jadi kita punya yang namanya Gen Z dan Gen Alpha. Generasi Z, generasi Alpha. Generasi Z itu yang lahir 97 sampai di 2009. 2010 sampai saat ini ya ada Eleon gitu, itu generasi Alpha. Bedanya apa? Ada milenial. Milenial yang dulu. Nah, sekarang yang banyak dihadapin oleh perusahaan-perusahaan adalah generasi Z dan Alpha. Bedanya dengan milenial apa? Buat orang-orang milenial, di sini juga banyak milenial saya lihat, teknologi itu sebagai alat untuk kerja, ya kan? Kita kerja pakai internet, perlu internet, kita kerja pakai semua teknologi yang dibutuhkan. Dan kemudian dia adalah orang-orang yang memang online dan offline itu terpisah. Oh, belanja online, oh ya online, oh ke toko, kadang-kadang ke toko ya ke toko, offline, online ya online. Tapi generasi yang ini sekarang, Z dan Alpha, teknologi itu adalah way of life. Hidup mereka dengan teknologi. Begitu lahir, jebret, teknologi di depan. Dia gak pakai teknologi sebagai alat. Makanya kenapa generasi Alpha megang handphone, megang iPad, megang apapun, kok langsung bisa ya anak ini. Beda, cepat sekali dia. Dan dia tidak bisa memisahkan antara online dan offline. Maksudnya gimana sih? Ini, anak-anak muda nih, main game online bareng-bareng. Ngumpul di satu ruangan, main game bareng-bareng. Tapi sambil chat, satu sama lain chatting kan. Jadi online offline tuh gak terpisah buat mereka. Sama dunianya. Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan menggabungkan ini karena mereka menyasar generasi ini. Contoh restoran, McD dia gampang, semua orang tahu McD. Di McD itu kan ada satu papan orang mesen online kan? Ya kan, dia pencet. Terus nanti tetap ke counter ngambil. Ada online, ada offline. Nah, ini yang generasi Alpha suka. Dia akan nyari kalau nggak ada gininya. Nah, mungkin orang-orang milenial, orang-orang yang generasi X, baby boomer, alah langsung ke counter aja, ngapain sih pencet juga nanti ngambil di sini. Iya kan? Tapi buat mereka cari yang gini karena jadi satu, nggak ada. Ini online, ini offline, jadi satu nyampur. Nah, oleh karena itu banyak sekarang perusahaan yang mulai mikirkan ini. Nah, Bapak Ibu mulai pikirkan itu. Saya tutup dengan contrasting statistik ini. Ini menarik sekali. Next. Jadi internet user menurut data yang diambil oleh Mark Plus, internet user di Indonesia itu adalah 202 juta orang. Wih, banyak ya. Penduduk Indonesia katanya kan 270 juta. 202 jutanya itu ternyata pemakai internet. Dan dibilang di situ 87% dari pemakai internet itu online shopper. Kalau mereka belanja online. Kata data. Kenyataannya ternyata di survei yang mereka lakukan, penjualan lewat e-commerce yang online itu hanya 5-10% dari semua total pembelanjaan retail. Hanya 5-10%. Berarti tetap lebih banyak orang itu offline ke toko loh ternyata. Dibilang akan kita digital. Ternyata pengeluaran perusahaan untuk melakukan digital marketing itu hanya 20-25%. 60% pengeluaran mereka masih pakai TV, iklan di TV. Belajar apa kita dari situ? Ini masih ada opportunity, kesempatan yang sangat besar untuk kita masuk memarketingkan produk kita secara online. Pengguna internet banyak banget kok, tapi yang beli nggak banyak lewat online. Pakai kesempatan itu. Bapak Ibu pikirkan, minta hikmat dari Tuhan untuk kita betul-betul bisa pakai setiap kesempatan yang ada. Amin. Saya serahkan ke Sylvie akan lanjutkan.